Selamat berjumpa dengan kami, Bapak Ibu sekalian dan adik-adik, di dalam pembelajaran pengolah angka atau spreadsheet. Jadi pada pembelajaran kali ini nanti kita akan menggunakan sebuah aplikasi spreadsheet kelompok daripada Microsoft Office, ya, keluaran dari pengembang Microsoft yang bernama Microsoft Excel. Nah, tujuan daripada pembelajaran ini nantinya untuk pertemuan pertama peserta didik atau siswa akan mampu menjelaskan kegunaan aplikasi spreadsheet. Yang kedua, mengenali ragam aplikasi yang termasuk dalam kelompok pengolah angka, ya. Kemudian mengoperasikan salah satu aplikasi pengolah angka, yaitu nanti dalam pembelajaran ini kita gunakan Microsoft Excel. Di samping itu juga peserta didik bisa mengenali pengolah angka yang free, open source, ya, yang gratis, dan juga pengolah angka yang berlisensi. Salah satunya adalah yang dari Microsoft, ya, itu yang berlisensi. Dan memahami istilah-istilah yang digunakan di dalam aplikasi spreadsheet seperti workbook, worksheet, cell, dan range. Baik, kita sekarang akan mencoba untuk memahami kegunaan daripada aplikasi spreadsheet, ya. Nah, aplikasi spreadsheet yang akan kita pakai nanti adalah dari Microsoft, ya, yaitu yang bernama Microsoft Excel. Jadi nama di Microsoft adalah Excel. Untuk di aplikasi lain mungkin namanya akan bervariasi, ya, tergantung daripada pengembangnya. Nah, nanti dalam pembelajaran kita akan menggunakan aplikasi dari Microsoft ini, yaitu Excel. Nah, Microsoft Excel sendiri itu sebetulnya adalah program spreadsheet elektronik, ya, spreadsheet. Tetapi kadang-kadang banyak orang itu merancukan istilah spreadsheet dan worksheets, ya. Jadi kadang disamaartikan, padahal mereka sebenarnya berbeda. Kalau worksheet itu merujuk pada lembaran kerja matrik baris dan kolom, jadi lembar kerjanya. Sedangkan kalau spreadsheet itu merujuk pada aplikasinya, ya, aplikasi komputer yang berhubungan dengan worksheet. Jadi ada perbedaan di sini. Kemudian pada Microsoft Excel, dokumen standar yang nanti digunakan adalah workbook. Jadi setiap kali kita membuka program Excel, maka disediakan satu buku kerja, ya, workbook, yang dimana workbook ini bisa berisi worksheet, chart, ataupun modul-modul makro. Modul makro ini semacam perintah-perintah, ya, yang untuk mengotomasi perintah, ya, untuk makro. Dan juga kegunaan dari program Excel ini atau spreadsheet, nantinya kita yang belajar program ini kita akan dapat dengan mudah membuat daftar atau tabel, misalkan data pegawai, daftar gaji, rugi laba, ya, dan yang lainnya. Di samping itu juga kegunaan yang paling banyak adalah dalam pembuatan grafik atau chart dari sejumlah data kompleks, ya, karena grafik atau chart itu bisa memberikan informasi lebih jelas daripada data-data kompleks, ya, berupa angka-angka. Di samping itu masih banyak lagi kegunaan yang lain. Baik, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan melihat, ya, jenis daripada spreadsheet yang tersedia. Nah, sekarang kita akan mencari tahu tentang ragam pengolah angka atau spreadsheet. Jadi kita buka sebuah browser, kita cari informasinya di internet.
kita ketikkan aja ragam ya aplikasi pengolah angka. Maka di sini akan ada banyak informasi yang ditampilkan ya. Jadi di sini contohnya ada Genome Office, namanya Genumeric. Ini adalah keluarga Linux. Kemudian Microsoft Excel sendiri ya, ini punya Microsoft ya. Lalu Kspread ini juga biasa dipakai dengan sistem operasi Linux. Abacus, kemudian Star Office Calc ya, Lotus dan seterusnya. Jadi ada banyak informasi tentang ragam pengolah angka tersebut. Kita bisa buka salah satu untuk melihat detailnya. Ya, di sini kita coba buka aja. Nah, ini contoh-contohnya juga ya, kita bisa lihat. Jadi ada yang free, ada yang berbayar. Kalau yang berbayar ini contohnya seperti Microsoft Excel ya. Ini bentuk tampilannya. Lalu Kspread ini free ya, ini bawaan daripada Linux ya, keluarga K-Office di sini. Kemudian ada Genumeric, jadi juga keluarga Linux ya. Kemudian ada Lotus ya. Kemudian ada WPS Office yang berisi 3 macam, yaitu Word, Presentation, dan Spreadsheet. Ini software ini juga berbayar ya dari Office. Kemudian Open Office Calc, ini yang free, dan yang terakhir sebenarnya dikembangkan juga oleh LibreOffice ya, namanya LibreOffice Calc ya. Jadi ini beberapa jenis ya pengolah angka atau spreadsheet. Nah, sekarang kita pelajari istilah-istilah yang sering digunakan di dalam pengolah angka atau spreadsheet ini. Jadi di sini terlihat di layar adalah program Microsoft Excel ya, kita bisa lihat di sini. Jadi pada waktu pertama kali dibuka, maka secara otomatis disediakanlah sebuah buku kerja atau workbook. Namanya di sini adalah book 1 ya. Jadi workbook adalah buku kerja ya di Excel. Jadi setiap kali kita membuka program Excel, maka secara otomatis sebuah buku kerja atau workbook itu sudah disediakan. Nah, di dalam buku kerja yang terbuka ini secara default itu ada 3 sheet ya, 3 worksheet sebetulnya, ini singkatan dari worksheet. Jadi 3 lembar kerja, ada sheet 1, sheet 2, sheet 3. Jadi disingkat dengan sheet 1, sheet 2, sheet 3. Ini sebetulnya adalah worksheet. Jadi istilah worksheet itu mengacu pada matriks kolom dan baris seperti ini, dimana pada kolomnya itu ditandai dengan A, B, C, D dan seterusnya, sedangkan barisnya ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita sudah tahu beda antara workbook dan worksheet ya. Nah, worksheet ini bisa kita tambah, bisa kita kurangi nanti ya. Nah, istilah lain yang perlu kita ketahui adalah sel. Nah, di sini sel itu adalah kotak kecil ini dinamakan sel, kotak-kotak ini ya. Dimana worksheet daripada Excel itu berisi kotak-kotak kecil ini. Nah, kotak kecil ini yang disebut sebagai sel. Cara menamai sel, kita harus menyebutkan kolomnya dulu, dalam hal ini adalah kolom A, kemudian baru barisnya. Jadi sebetulnya A1 ini nama selnya jadi A1 seperti ditampilkan di sini ya. Itu adalah perpaduan antara kolom A dan baris 1, maka membentuk kotak kecil ini yang disebut sebagai sel ya. Jadi sel adalah bagian perpotongan antara kolom dan baris. Nah, lalu apa itu range?
Kalau range itu adalah kumpulan sel. Jadi kalau kita blok beberapa sel ini dinamakan range. Jadi kumpulan sel, ya. Nah, nanti cara menamakannya itu ada khusus ya, biasanya itu di pojok kiri atas dulu sini A1, lalu titik 2, kolom kanan paling bawah yaitu kolom C dan baris 3. Jadi di sini adalah C3. Jadi cara penulisannya range nanti adalah A1 titik 2 C3. Jadi kita akan belajar lebih detail lagi pada pembelajaran berikutnya ya. Istilah workbook, worksheet, cell, dan range sekarang sudah kita pahami. Nah, sekarang untuk menguji pemahaman Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, coba di sini ada beberapa pertanyaan sebagai tugas pertemuan pertama untuk Bapak Ibu dan adik-adik jawab. Ini sebagai apa? Sebagai uji pemahaman Bapak Ibu dan adik-adik sekalian terhadap materi yang telah disampaikan. Baik, pertanyaan pertama adalah apa beda spreadsheet dan worksheet? Yang kedua, sebutkan contoh aplikasi spreadsheet yang berbayar. Nomor 3, sebutkan juga yang free atau gratis. 4, jelaskan kegunaan aplikasi pengolah angka. Dan yang kelima, apa yang dimaksud dengan workbook? Keenam, apa yang dimaksud dengan worksheet? Dan ketujuh, apa yang dimaksud dengan cell dan range? Nah, silahkan Bapak Ibu dan adik-adik untuk menjawab pertanyaan ini dengan singkat dan jelas, dan nanti jawabannya dikirimkan kepada instruktur Bapak Ibu sekalian, dan selamat mengerjakan.